Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan hasil proyek penelitian kami dengan tema multikulturalisme di era digital dengan judul Peran Media Sosial dalam Membangun Toleransi Antar Mahasiswa. Nah, di sini saya dengan nama Gia Cintaura Sabrina dengan NIM 2510532062 akan menjelaskan latar belakang dari tema dan judul yang kami angkat ini. Nah, latar belakangnya itu sendiri seperti yang kita ketahui di era digital saat ini tuh media sosial telah menjadi ruang interaksi yang sangat besar itu bagi mahasiswa. Nah, mulai dari latar belakang suku, budaya, agama, dan lain-lainnya itu udah bertemu di dalam satu platform ini. Nah, kondisi inilah menjadikan media sosial itu sebagai sarana komunikasi, tapi juga sarana ruang baru untuk membangun nilai multikulturalisme. Nah, di PPT sendiri, pendidikan multikultural adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme yang bertujuan untuk menghargai, menghormati, dan keragaman. Lalu juga media sosial itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membangun masyarakat multikultur karena perannya yang sangat potensial untuk mengangkat opini publik sekaligus sebagai wadah berdialog antar lapisan masyarakat. Lalu juga multikulturalisme itu di Indonesia berarti keragaman etnis, budaya, agama, dan bahasa yang hidup berdampingan secara setara, yang dilandasi oleh ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, melalui presentasi ini, kami ingin menggambarkan bagaimana peran media sosial dalam membangun toleransi dan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang harmonis, inklusif, dan beragam sesuai dengan nilai-nilai multikulturalisme. Dengan memahami hal ini, kita dapat bersama-sama membangun budaya toleransi yang lebih kuat di antara mahasiswa. Boleh dilanjutkan? Nah, di sini kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa itu multikulturalisme dan bagaimana peran media sosial dalam membangun toleransi antar mahasiswa. Yang kedua ada apa saja tantangan dan hadapan yang dihadapi dalam menggunakan media sosial untuk membangun toleransi antar mahasiswa. Yang ketiga, itu ada faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya sikap toleran maupun intoleran di kalangan mahasiswa melalui media sosial. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi yang efektif untuk menggunakan media sosial dalam membangun toleransi, kesadaran multikulturalisme di kalangan mahasiswa. Nah, di sini juga kami mengambil tujuan dan manfaatnya itu ada 3. Pertama itu tentunya untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya toleransi, karena kita tuh mahasiswa nggak cuman dari daerah satu aja, tapi juga di berbagai daerah. Yang kedua itu ada menciptakan ruang interaksi yang inklusif di media sosial. Yang ketiga, yaitu mendorong mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan digital yang harmonis. Karena mahasiswa itu merupakan generasi yang muda, itu juga bisa menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan toleransi. Nah, manfaatnya itu sendiri bagi mahasiswa itu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang keberagaman, sehingga mereka lebih menghargai perbedaan budaya. Selanjutnya ada bagi lingkungan kampus, itu memperkuat citra positif fakultas dan kampus, karena adanya proyek yang mendukung keharmonisan dan kolaborasi antar mahasiswa. Lalu yang terakhir itu bagi masyarakat, itu bisa memberikan contoh nyata penerapan nilai kebinekaan. Metode penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya menjelaskan slide selanjutnya, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini, kita memilih metode kuantitatif, yaitu menggunakan data numberic atau angka untuk mengukur dan menganalisis variabel secara objektif, yaitu pengumpulan data dengan kuesioner menggunakan GFORM. Kemudian subjek penelitiannya yaitu kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Lokasi dan waktu pada tanggal 5 November sampai 10 November. Eh, Kemudian lokasinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Selanjutnya, hasil output yang kami buat adalah poster, cerita pendek, dan video edukasi. Next.
Pada tahap pelaksanaan ini adanya diskusi pembuatan proposal, perancangan kunjungan, pembuatan proposal, pengajuan proposal, pelaksanaan, pembuatan poster, penyebaran poster, dan presentasi proyek. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina. Selanjutnya, hasil pelaksanaan atau pengantar yang akan dijelaskan oleh Radia. Kepada Radia dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Radia Rizky dengan NIM 25000512016. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pelaksanaan. Hasil pelaksanaan ini diambil dari rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pertama itu ada apa itu multikulturalisme dan bagaimana peran media sosial. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, multikulturalisme itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan dari keberagaman kehidupan. Nah, ini itu menggunakan kebijakan kebudayaan yang menekankan untuk penerimaan adanya keberagaman dan kebinekaan. Nah, kebinekaan ini juga menekankan juga pada nilai-nilai yang ada. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa berkuliah di Universitas Andalas itu memiliki banyak sekali yang kita temui teman-teman kita berbeda sukunya, berbeda budayanya, termasuk saya sendiri contohnya. Saya berasal dari luar daerah Sumatera Barat. Nah, lalu di sini kita menggunakan nih media sosial sebagai peran. Bagaimana media sosial ini bisa berfungsi sebagai eh, penyatuan kebudayaan untuk toleransi antar mahasiswa. Nah, perannya itu dapat kita ambil dari media sosial seperti video edukatif, lalu infografis, video maupun konten-konten. Mungkin kita pernah menemukan konten-konten yang kerap dengan edukasi seperti itu, yang menyangkut dengan multikulturalisme. Nah, pasti kita juga sudah berdampingan nih dengan media sosial. Jadi, bagaimana caranya kita mahasiswa untuk menggunakan media sosial itu? Seperti yang sudah saya sebutkan yang tadi. Oke, nah selanjutnya untuk rumusan masalah yang kedua, itu apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial untuk membangun toleransi antar mahasiswa. Nah, jadi pasti ada nih tantangan yang dapat menghambat. Nah, salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax. Nah, karena kita banyak sekali menerima sumber-sumber informasi, pastinya kita harus dapat memilih nih mana informasi yang akurat, mana informasi yang tidak akurat. Ini merupakan hambatan bagi kita. Lalu ada juga nih ujaran atau komentar-komentar negatif. Ini tuh menyebabkan kita kurang adanya rasa toleransi seperti itu. Nah, lalu mahasiswa juga itu ditekankan untuk meningkatkan tingkat literasi di sini, agar dapat memilah informasi mana yang benar dan informasi yang kurang benar, seperti itu. Oke, lanjut ke rumusan masalah yang ketiga, itu ada faktor apa saja nih yang mempengaruhi munculnya sikap toleransi di kalangan mahasiswa, sikap toleran. Oke, faktor-faktor itu meliputi ada faktornya internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu seperti cara pandang pribadi. Nah, bagaimana seorang individu itu memandang kebudayaan tersebut. Nah, contohnya, seorang individu mendapatkan kesan yang kurang baik dengan individu yang berbeda budayanya. Nah, itu bisa menyebabkan rasa kurang toleransi seperti itu. Lalu untuk faktor eksternalnya itu ada algoritma media sosial. Nah, media sosial yang telah saya sebutkan tadi itu menyajikan konten-konten, ada konten yang positif, ada juga konten yang negatif seperti itu. Lalu ada
dari komunitas-komunitas yang dapat memberikan dampak yang baik ataupun tidak baik. Lalu untuk rumusan masalah yang keempat, itu strategi apa nih yang efektif untuk menggunakan media sosial untuk membangun toleransi dan kesadaran multikulturalisme di kalangan mahasiswa. Nah, pertama, kita dapat menyebarkan konten edukatif tentang keberagaman. Lalu yang kedua, kita dapat mengadakan kampanye digital bertemakan toleransi. Nah, lalu untuk yang ketiga, kita bisa membangun komunitas online lintas budaya antar agama. Dan yang keempat, kita dapat memanfaatkan fitur interaktif media sosial. Nah, lalu kita yang terakhir dapat mendorong mahasiswa berperan sebagai agen perdamaian digital. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Radia. Selanjutnya itu ada hasil penelitian yang dimana kita ada dua hasil kuesioner dan hasil wawancara yang akan dijelaskan oleh Raihan. Kepada Raihan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Aura atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Raihan Muhammad Farhan dengan NIM 25105320007. Saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang kami peroleh dari metode penelitian tentang peran media sosial dalam membangun toleransi antar mahasiswa. Pertama, dari hasil kuesioner yang kami bagikan pada tanggal rentang tanggal 5 sampai 10 November 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 75% responden menganggap bahwa penting bagi media sosial ini sebagai sarana pembangun toleransi antar mahasiswa. Jadi, selain sebagai sarana pembangunan peningkatan kesadaran multikulturalisme, media sosial juga berperan dalam membantu teman-teman mahasiswa untuk mengenal dan memahami budaya dari teman-teman kampus yang berbeda latar belakang. Dengan demikian, media sosial mampu membuka pandangan teman-teman terhadap nilai-nilai budaya yang berbeda. Serta dengan menyadari pentingnya peran medsos ini, diharapkan teman-teman mahasiswa juga mampu ikut berperan aktif dalam peningkatan kuantitas dan kualitas konten-konten tentang keberagaman di media sosial. Seperti yang disampaikan oleh Radia tadi, bahwa ada strategi efektif dalam peningkatan dalam pemanfaatan media sosial sebagai media pembangunan toleransi, yaitu dengan penyebaran konten-konten edukatif. Berikutnya ada hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada beberapa rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas yang berpendapat bahwa secara keseluruhan wawancara menunjukkan bahwa media sosial sebagai media efektif yang menumbuhkan sikap yang toleran, empati, dan meningkatkan pemahaman lintas budaya, seperti menjadikan medsos sebagai ruang edukasi yang memperkenalkan mahasiswa pada keberagaman yang ada di lingkungan kampus. Narasumber juga menyebutkan bahwa interaksi yang terjadi di media sosial mampu menciptakan kedekatan emosional yang perkecil jarak antar kelompok. Selain itu, medsos memberikan ruang kolaborasi antar organisasi-organisasi mahasiswa yang dapat meningkatkan kampanye-kampanye toleransi sehingga dapat menyebarluaskan dan menjangkau mahasiswa lintas budaya yang lebih luas lagi. Selain itu, namun ada tantangan yang patut dikhawatirkan dalam peran media sosial, dalam memanfaatkan media sosial ini, yaitu provokasi dan sara yang masih marak terjadi. Dengan demikian, narasumber menilai bahwa dalam bermedia sosial diperlukan etika digital. Hal ini dibuktikan dengan banyak mahasiswa yang berani menegur dan mengingatkan rekan-rekan mahasiswa lain yang mungkin masih membagikan konten-konten provokasi dan konten sara, serta dengan melaporkan konten-konten yang tidak sesuai tersebut kepada pihak-pihak berwajib. Berikutnya, ada hasil output yang kami bagikan. Yang pertama ada poster yang kami sebarkan melalui media sosial masing-masing, yaitu Instagram. Kemudian ada video edukasi yang kami publikasikan melalui YouTube, dan cerita pendek yang kami publikasikan melalui Blogspot. Kemudian ada pula poster-poster yang dihasilkan melalui output individu yang kami bagikan melalui media sosial. Sekian dari saya kembalikan ke Aura.
Baik, terima kasih kepada Raihan. Selanjutnya kesimpulan dan saran yang akan saya dijelaskan oleh saya sendiri. Kesimpulan itu proyek yang kami lakukan, itu kami mendapat kesimpulan yaitu media sosial itu memang benar menjadi sarana utama komunikasi mahasiswa. Selain itu juga interaksi lintas budaya mahasiswa dapat memahami cara pandangnya. Lalu yang ketiga, media sosial dapat membantu menumbuhkan sikap toleran dan saling menghargai. Saran dari kelompok kami sendiri, yang pertama, fakultas dapat mengadakan pelatihan terkait etika bermedia sosial, cara memverifikasi informasi. Yang kedua, ada organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa sebaiknya lebih aktif dalam membuat konten positif. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam menyebarkan pesan toleran. Baiklah, eh, sekian presentasi dari kelompok 20. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.